Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua perwakilan dari kelompok 1 akan mau membawakan presentasi yang berjudul Konflik dan Negosiasi. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share biar channel kelas manajemen A4 ini bisa tembus ke 1.000 subscriber. Oke. Sini saya akan mau membacakan nama-nama anggota kelompok di kelompok 1. Yang pertama ada Jeremy Stephen, kedua Arya Nurdiansyah, yang ketiga Adiatma Primanggoro, saya pribadi, yang keempat ada si Muhammad Sidik, yang kelima ada Muhammad Rafli Rizky Ramadan, yang keenam ada Muhammad Fauzan Rifano. Yang akan mau membacakan materi yang pertamanya itu yaitu Ananda Arya Nurdiansyah. Yang A, konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin, configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Takwiri dan Nordstrom dan Davis 1977. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan bertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterus-terusan. Menurut Mineri 1985, konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan. Faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Jenis-jenis konflik. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam. 1. Konflik antara atau dalam peran sosial, intra-pribadi, misalnya antara peran-peranan dalam keluarga atau profesi. Konflik peran, role. 2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial, antara keluarga, antar geng. 3. Konflik kelompok, terorganisir dan tidak terorganisir, polisi melawan massa. 4. Konflik antar satuan nasional, kampanye, perang saudara. Akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Para pakar teori telah mengklaim bahwa pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan respon terhadap konflik menurut sebuah skema 2 dimensi. Pengertian terhadap hasil tujuan kita dan pengertian terhadap hasil tujuan pihak lainnya. Skema ini akan menghasilkan hipotesa sebagai berikut. Pengertian yang tinggi untuk hasil kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Pengertian yang tinggi untuk hasil kita sendiri hanya akan menghasilkan percobaan untuk memenangkan konflik. Pengertian yang tinggi untuk hasil pihak lain hanya akan menghasilkan percobaan yang memberikan kemenangan konflik bagi pihak tersebut. Tiada pengertian untuk kedua belah pihak akan menghasilkan percobaan untuk menghindari konflik. Negosiasi.
Negosiasi menurut Ivan Šević 2007 sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Menurut Sophia 2008, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan Robbins 2008 menyimpulkan negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Karakteristik negosiasi. Senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan, organisasi atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi. Ujung dari negosiasi adalah adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Langkah-langkah bernegosiasi. Langkah-langkah bernegosiasi meliputi hal-hal berikut. 1. Persiapan. Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan kita lakukan. Hal tersebut akan memberikan rasa percaya diri yang kita butuhkan dalam melakukan negosiasi. Yang pertama harus kita lakukan dalam langkah persiapan adalah menentukan secara jelas apa yang ingin kita capai dalam negosiasi. Tujuan ini harus jelas dan terukur, sehingga kita bisa membangun ruang untuk bernegosiasi. Tanpa tujuan yang terukur, kita tidak memiliki pegangan untuk melakukan tawar-menawar atau berkompromi dengan pihak lainnya. Hal kedua dalam persiapan negosiasi adalah kesiapan mental kita. Usahakan kita dalam kondisi rileks dan tidak tegang. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan relaksasi. Bagi kita yang menguasai teknik pemrograman kembali bawah sadar atau subconscious reprogramming, kita dapat melakukan latihan negosiasi dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga setelah melakukannya berkali-kali secara mental, kita menjadi lebih siap dan percaya diri. Dua, pembukaan. Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Untuk mengawali sebuah negosiasi dengan baik dan benar, kita perlu memiliki rasa percaya diri, ketenangan, dan kejelasan dari tujuan kita melakukan negosiasi. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu pleasant atau menyenangkan, assertif atau tegas, tidak pelan-pelan, dan firm, teguh dalam pendirian. Senyum juga salah satu hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Berikut ada beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi. 1. Memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. 2. Ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. 3. Jabat tangan dengan tegas dan singkat. 4. Berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan
dasar untuk membangun rasa percaya. 3. Memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan proposing apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita, yaitu yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut adalah: 1. Tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. 2. Sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak Anda secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. 3. Tekankan bahwa Anda atau organisasi Anda berkeinginan untuk mencapai suatu kesepakatan dan mereka. 4. Sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan membuat hanya 2 pilihan, ya atau tidak. 5. Sampaikan bahwa jika mereka memberi Anda ini, Anda akan memberi mereka itu. If you'll give us this at this, we'll give you that. Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka berikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tersebut tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicaraan. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang rileks namun penuh perhatian. 4. Membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan. 4. Membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan or agreement telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui, dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan dan tahu niat dari kedua belah pihak, sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Karena itu penting sekali dalam awal-awal negosiasi kita memahami dan mengetahui sikap dari pihak lain melalui apa yang disampaikan secara lisan, bahasa gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Karena jika sejak awal salah satu pihak ada yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk mencapai kesepakatan, maka hal tersebut membuang waktu dan energi kita. Untuk itu perlu dicari jalan lain, seperti misalnya conciliation, mediasi, dan arbitration melalui pihak ketiga. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya jabarkan, yang saya sampaikan, dan teman-teman saya dari kelompok 1 sudah jelasin semuanya tentang masalah tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak sekali ilmu dalam pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya pribadi dan khususnya teman-teman satu kelompok 1, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.